Kekristenan tanpa pemuritan hanyalah ritual agama yang kita kerjakan setiap minggu. Nah, kita nggak mau kalau kita hanya sekedar mengerjakan ritual agama, tetapi justru hari-hari ini kita mau bergerak maju, ya, menuntaskan apa yang Tuhan Yesus rindukan, apa yang Tuhan Yesus inginkan. Jadi Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia titip pesan kepada murid-murid, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Dan kita mau memberikan respon, kita mau memberikan hidup kita mau memberikan hati kita, reaksi kita, keputusan-keputusan kita untuk menyambut perintah Yesus, pergi dan jadikan semua bangsa murid. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus berkelanjutan bertumbuh menjadi seorang murid Kristus. Jadi kita menjadi murid itu bukan pada saat kita ada di gereja, kita menjadi murid itu bukan pada saat kita bertemu seperti ini, tetapi justru kita menjadi murid itu ketika kita ada di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi kita di gereja, kita bertemu di dalam pertemuan-pertemuan seperti ini, kita dikasih bekal. Kita dikasih apa? Kita dikasih bekal supaya apa? Waktu kita kembali ke kehidupan kita dari hari ke hari, ya, kita bertumbuh menjadi seorang murid. Karena sekolah kita sesungguhnya itu bukan di gedung gereja. Sekolah kita sesungguhnya itu bukan di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Tetapi sekolah kita sesungguhnya menjadi seorang murid Kristus pada saat kita kembali ke aktivitas kita, kembali ke kesibukan kita, kembali ke kehidupan kita yang nyata. Waktu kita ada di keluarga, waktu kita ada di rumah, nah di situ itu menjadi mata pelajaran buat kita. Jadi kadang Tuhan itu pakai suami kita untuk apa? Ya, memberikan mata pelajaran buat kita supaya apa? Kita ini bertumbuh menjadi murid Kristus yang sabar. Suami bikin kesel, suami bikin jengkel, istri bikin kesel, istri bikin jengkel, anak bikin kita marah. Nah, justru itu yang menjadi mata pelajaran buat kita supaya kita belajar untuk bertumbuh menjadi seorang murid Kristus. Jadi jangan berpikir kalau kita di gereja kita udah jadi murid. Kita bertemu dalam pertemuan-pertemuan begini baru kita jadi murid. Oh bukan. Kita di gereja kita dikasih bekal. Waktu kita bertemu seperti ini kita dikasih bekal. Supaya waktu kita kembali ke kehidupan kita yang nyata, realita kehidupan kita udah nggak kaget lagi dengan situasi. Kita sudah nggak kaget lagi dengan keadaan yang datang. Justru kita harus hadapi realita, hadapi situasi, hadapi keadaan dengan apa? Dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Allah yang kita dapatkan ketika kita ada di hari Minggu, ibadah hari Minggu, dan ada di dalam pertemuan-pertemuan pemuridan seperti ini. Lukas pasal yang ke-8 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan, sama-sama kita baca. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, malam hari ini kita mau belajar supaya kita menghasilkan buah ketekunan. Sama-sama bilang menghasilkan buah ketekunan. Hanya kepada murid saja diberi karunia untuk mengetahui rahasia tentang kerajaan Allah. Tetapi kepada orang lain, waktu itu saya jelaskan bahwa waktu Yesus ada di muka bumi ini dalam pelayanan Yesus, Yesus itu dikerumuni oleh 3 kelompok orang. 3 kelompok orang, yang pertama itu adalah golongan orang banyak. Mereka mencari Yesus hanya untuk mendapatkan berkat. Mereka ada di seputar Yesus tetapi hanya untuk mengejar mujizat. Hanya mengejar perkara-perkara ajaib, perkara-perkara hebat. Sehingga mereka kehilangan sumber mujizat itu, mereka kehilangan sumber berkat, sumber kehidupan itu. Mereka dapatkan berkatnya, mereka makan sampai kenyang. Sisa berapa bakul? 12 bakul. Mereka mengalami mujizat. Orang sakit sembuh. 10 orang kusta mereka sembuh. Tetapi hanya 1 orang saja yang berbalik, ingat Tuhan, bersyukur. 9 orang yang ngalamin mujizatnya kemana? Hilang entah kemana. Jadi jangan sampai kita bertumbuh menjadi orang Kristen golongan orang banyak. Ya, cari Tuhan, ketemu Tuhan hanya untuk mencari berkat, mencari sesuatu atau mengejar mujizat, tetapi kita tidak mengejar yang namanya sumbernya.
Golongan yang kedua itu adalah golongan Kristen ahli Taurat atau orang Farisi. Nah, golongan ahli Taurat atau orang Farisi, mereka katam soal kitab suci, tetapi kehadiran mereka di seputar Yesus itu cuman hanya mau menilai dan menghakimi. Wah, ternyata hanya begini doang. Oh, ternyata orang ini sakit karena nggak ke gereja, nggak ibadah, ya. Ya, amit-amit orang ini ke gereja tetapi cara hidupnya juga masih sama. Jadi tanpa disadari, golongan Kristen ahli Taurat ini banyak di dalam gereja. Banyak di dalam gereja. Dia hadir di dalam kebaktian-kebaktian minggu hanya untuk menilai, mengukur, dan menghakimi orang lain. Jadi kita bertumbuh menjadi seorang murid Kristus, datang ibadah ya datang ibadah. Bagian kita bukan untuk menilai, mengukur, dan menghakimi orang lain. Amin. Ya, karena belum tentu kita lebih benar daripada orang lain. Belum tentu Kak Frankie, Kak Lexi, belum tentu Kak Eli lebih baik dari teman-teman. Belum tentu. Sama-sama kita sedang dibekali. Sama-sama kita sedang belajar untuk menjadi murid Kristus serupa segambar dengan Kristus. Ya, jadi malam hari ini sekali lagi saya sodorkan, saya ingatkan kembali Bapak Ibu Saudara, ya, golongan Kristen yang ketiga itu adalah golongan murid. Sama-sama bilang golongan murid. Nah, golongan murid ini adalah golongan yang diprioritaskan oleh Yesus. Golongan yang diutamakan oleh Yesus. Makanya Yesus bilang bahwa kepada mereka ini tidak diberi karunia untuk mengerti tentang rahasia kerajaan Allah. Tetapi hanya kepada murid saja diberi karunia untuk mengerti tentang rahasia kerajaan Allah. Dari sini saya simpulkan bahwa tidak semua orang yang beragama Kristen diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Karena orang yang mengerti tentang rahasia kerajaan Allah pasti hidupnya berbeda, pasti hidupnya tidak agamawi. Nah, pasti hidupnya berbeda. Hidupnya menjadi berkat, hidupnya bermanfaat buat orang banyak. Hidupnya memberi pengaruh dampak hidup yang benar kepada orang lain. Hidupnya tidak merugikan orang lain, tidak mencelakakan orang lain. Tetapi hidupnya menjadi berkat, bermanfaat bagi orang banyak. Itu adalah jenis Kristen murid. Karena apa? Dia mengerti tentang rahasia kerajaan Allah. Nah, malam hari ini kita mau belajar ya untuk menghasilkan buah ketekunan. Sama-sama bilang menghasilkan buah ketekunan. Ya, jadi kita bertumbuh menjadi seorang murid Kristus. Kita bertumbuh menjadi seorang murid Kristus yang menghasilkan apa? Menghasilkan buah ketekunan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi ya, buat apa kita bertumbuh? Kelihatannya hijau daun kita, kelihatannya lebat daun kita, tetapi kita tidak menghasilkan buah ketekunan. Kita menghasilkan buah, tetapi buah yang kita hasilkan itu adalah buah yang busuk, buah yang berulat, tidak bermanfaat untuk dinikmati orang lain, tidak bermanfaat untuk dirasakan oleh orang lain. Nah, itu percuma. Nah, malam hari ini kita diajar supaya apa? Kita menghasilkan buah ketekunan. Sama-sama bilang buah ketekunan. Ya, makanya Alkitab bilang bahwa kita akan menghasilkan buah ketekunan itu ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat. Alkitab bilang apa? Ada juga yang 100 kali lipat. Nah, di gereja-gereja lain mereka tidak baca konteksnya. Mereka kaitkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itu mereka kaitkan hubung-hubungkan dengan materi, dengan uang. Nah, ini udah salah besar. Tidak sesuai dengan konteks Alkitab. Jadi mereka berpikir bahwa kalau kita kasih persembahan 10.000 akan digantikan Tuhan 100 kali lipat. Kalau 10.000 jadi berapa? 10.000 jadi berapa? Jadi 1 juta. Ada yang 10.000 jadi 30. Jadi fokus dan konsentrasi gereja di luar, mereka kasih barang, mereka kasih materi dengan tujuan supaya mereka dapat pelipat gandaan materi atau uang. Salah besar. Tidak sesuai dengan konteks Alkitab. Tidak sesuai. Karena maksud Alkitab tentang 30, 60, bahkan 100 kali lipat, itu berbicara tentang buah ketekunan yang akan kita hasilkan. Makanya di Mazmur 63 itu Daud bilang begini, "Aku merindukan engkau seperti tanah yang kering tandus tiada berair."
Daud merindukan Tuhan Daud merindukan Tuhan itu seperti tanah yang kering, tandus tiada berair. Dari sini kita simpulkan bahwa kita datang bertemu Tuhan, datang berjumpa Tuhan di dalam ibadah-ibadah kita harus disertai dengan apa? Disertai dengan kerinduan, disertai dengan kehausan. Jadi orang yang memiliki kerinduan kehausan 30 akan dilipat kali gandakan kehausannya, kerinduannya menjadi berapa? 60. Dia semakin haus, dia semakin lapar, akan ditambahkan menjadi dilipat gandakan jadi berapa? Jadi 100. Jadi bukan materinya yang akan dilipat kali gandakan, tetapi pengertian kita, kehausan kita, kerinduan kita tentang kerajaan Allah itu yang akan Tuhan lipat kali gandakan. Tadinya saya nggak suka berdoa, tetapi lama-lama kok saya jadi suka berdoa. Nah, ini dilipat kali gandakan buah ketekunan. Tadi saya gak suka dengar lagu-lagu rohani, tapi kok hari-hari ini saya dengar lagu-lagu rohani kok makin lama makin banyak, dilipat kali gandakan buah ketekunan. Tadinya saya gak suka tolong orang, tapi kok akhir-akhir ini saya memiliki belas kasihan untuk mau cepat-cepat tolong orang. Kayak waktu hari Minggu Kak Frankie berkhotbah. Jadi kita nggak sibuk lagi untuk berdoa memberkati diri kita, tetapi justru kita sibuk memikirkan untuk menjadi berkat buat orang banyak. Nah, ini kita dilipat kali gandakan buah di dalam ketekunan. Jadi tidak ada hubungan dengan materi, uang dan harta kekayaan, bukan. Tetapi dilipat kali gandakan di sini artinya bahwa kita datang ketemu Tuhan disertai dengan kerinduan, disertai dengan kehausan, kita akan dilipat kali gandakan. Amin. Pengertian-pengertian tentang kerajaan Allah itu akan dilipat kali gandakan. Supaya apa? Makin hari prioritas kita hanya pribadi Tuhan aja. Makin hari pengejaran kita hanya Tuhan aja. Makin hari yang kita cari itu hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Urusan berkat itu cuma bonus. Amin. Berkat itu bonus, mujizat itu bonus. Perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib, perkara-perkara heran, itu bonus. Kesehatan, kesembuhan itu bonus. Yang kita kejar bukan lagi bonusnya, tetapi yang kita kejar itu adalah sumber dari bonus itu. Nah, itu yang dimaksud. Jadi kalau teman-teman di gereja lain, orang khotbah tentang nanti dilipat kali gandakan berkat 30, 60, terus 100 ya, dihubungkan dengan uang, harta, dan kekayaan, itu udah salah arah. Karena sudah tidak lagi sesuai dengan konteks Alkitab. Amin. Jadi perlu di dalam pemuritan seperti ini, kita diajar supaya apa? Kita jadi tahu. Kita diberitahu supaya kita semakin mengerti. Makanya Alkitab bilang begini, supaya kita menghasilkan buah ketekunan, rahasianya kan sederhana. Alkitab bilang apa? Benih yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang mendengar firman itu, lalu yang berikutnya menyimpan di dalam hatinya yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Supaya kita menjadi seorang murid yang menghasilkan buah ketekunan, rahasianya sederhana. Prinsipnya adalah mendengar firman Allah, dan setelah itu simpan firman Allah itu di dalam tanah hati yang baik. Sama-sama bilang tanah hati yang baik. Nah, kalau diterjemahkan dari terjemahan yang lain, tanah hati yang baik adalah tanah hati yang jujur. Nah, saudaraku perhatikan, waktu lalu kan kita udah belajar mengenali kondisi tanah hati kita. Nah, hari-hari ini kalau seumpamanya kita lihat di trotoar-trotoar, ada yang tidak ditumbuhi tanaman, ada yang tidak ditumbuhi bunga, tetapi ada yang ditumbuhi bunga. Jadi trotoar itu kelihatannya indah. Padahal di bawah dasarnya itu apa? Batu. Nah, malam hari ini saya pengen ajak teman-teman begini, ya. Karena kita murid. Kalau kita sadar bahwa kondisi tanah hati kita itu seperti tanah yang berbatu-batu, tanah di pinggir jalan, atau tanah yang ditumbuhi semak duri, malam hari ini kita jujur sama Tuhan. Kita jujur sama Tuhan. Kita bilang begini, Tuhan, saya mau menyerahkan tanah hati saya kepada Tuhan untuk dikelola, untuk digarap sama Tuhan. Trotoar yang berbatu-batu saja, kalau dikelola, digarap oleh tukang-tukang karena ada yang kelola,
bisa berubah menjadi trotoar taman yang indah di pinggir jalan. Apalagi Allah kita, Tuhan kita ini adalah Allah Maha Kuasa, sanggup melakukan apa saja. Jadi yang Allah Maha Kuasa inginkan, rindukan dari seorang murid Kristus itu sederhana. Milikilah tanah hati yang jujur. Apa tanah hati yang jujur? Jujur aja apa adanya sama Tuhan. Tuhan, saya sering kecewa dengan orang ini. Saya sering terluka dengan orang ini. Saya sering kecewa dengan omongan orang ini. Terluka dengan perkataan orang ini. Tolong kuatkan saya. Berikan saya kesanggupan untuk bisa mengampuni, menerima, dan memaafkan. Jadi kita belajar untuk jujur apa adanya dengan Tuhan. Supaya apa? Kita bisa menghasilkan buah ketekunan. Nah, Alkitab bilang supaya kita menghasilkan buah ketekunan kan sederhana. Dengar firman kan kita udah dengar kan? Atau di sini ada yang hari Minggu ke gereja nggak mau dengar firman? Ya dengar firman sih dengar firman. Kak Franky udah khotbahnya sampai berbusa-busa, tapi dengar telinga kiri keluar telinga kanan. Syukur-syukur kalau dia itu masih tertanam dan tersimpan. Nah, Alkitab mau supaya kita menemukan kondisi tanah hati kita seperti tanah yang berbatu-batu, tanah di pinggir jalan, tanah yang ditumbuhi semak duri. Kita bilang sama Tuhan sang sumber pengelola itu, kita bilang, Tuhan, saya mau jujur apa adanya, saya mau berikan hidup saya, tanah hati saya supaya digarap oleh Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang garap, tadi tanah hati kita berbatu-batu, keras, susah mengampuni, susah memaafkan orang, ditumbuhi semak duri. Kalau Tuhan yang garap, pasti tanah hati kita akan menjadi tanah hati yang baik dan tanah hati yang jujur. Nah, kalau tanah hati kita sudah berubah menjadi tanah hati yang baik, benih firman Allah itu akan tertanam di dalam hati kita, dan benih firman Allah itu akan bertumbuh, menghasilkan buah, sehingga pada saat Tuhan datang, Tuhan menemukan buah yang manis, buah yang enak, ya, buah yang tidak berulat, buah yang tidak busuk. Karena hari-hari ini banyak orang Kristen ke gereja, kelihatannya bertumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya lebat, hijau, bahkan ada buah. Tapi waktu buah itu diambil dan waktu mau dimakan, isinya apa? Isinya apa? Isinya busuk, isinya berulat. Gak jadi berkat buat orang. Ya, jadi hidup kita cuman beragama, tidak menjadi batu sentuhan, tetapi menjadi batu sandungan. Jadi kita menjadi murid ini, itu kita diajak, kita dididik, kita dibentuk, kita diproses. Jadi menjadi murid bukan pada saat di gereja atau pada saat pertemuan seperti ini, tetapi menjadi murid sejati, murid sebenarnya itu pada saat kita kembali ke realita kehidupan kita. Berhadapan dengan anak-anak, berhadapan dengan suami, berhadapan dengan istri, berhadapan dengan orang-orang yang bikin kesel kita, bikin jengkel kita. Nah, itu waktunya, itu saatnya. Apakah murid yang muncul atau cuman orang beragamanya yang muncul? Nah, kita belajar bersama-sama supaya begini. Ya, waktu Tuhan datang, Tuhan menemukan buah yang manis, buah yang sedap, buah yang enak, dan buah yang menjadi berkat buat namanya. Jadi malam hari ini sederhana, saya hanya ingatkan kepada teman-teman, sama-sama kita bertumbuh menjadi seorang murid Kristus, menghasilkan buah ketekunan, ya, menghasilkan buah ketekunan. Jadi kita minta Tuhan supaya Tuhan yang garap hati kita. Kita jujur apa adanya sama Tuhan. Tuhan, Engkaulah pengelola dari kehidupan saya. Engkau yang punya kuasa untuk menggarap hati saya yang tadinya berbatu-batu, yang tadinya keras, yang tadinya ditumbuhi semak duri. Malam hari ini saya mau menyerahkan tanah hati saya kepada Tuhan Sang Pengelola. Biar Tuhan yang garap hati saya. Tahu alat yang Tuhan pakai? Kan kalau kita mau garap tanah atau ladang, apa yang kita pakai kalau sebagai seorang petani? Pacul, terus apa lagi? Linggis, golok, itu segala macam kita pakai dengan tujuan tanah itu menjadi gembur, dibersihkan dan bisa ditanami. Begitu juga ya, kita menjadi murid. Kadang Tuhan izinkan suami kita pakai linggis, kagak enak.
hati kita tergores, perkataan istri kita tuh nyakitin. Itu kira-kira itu dia pakai cangkul. Mungkin dia lagi marah, bang. Sekali dia berkata-kata tertancap, nangislah kita. Kadang alat yang dipakai oleh Tuhan itu memang tidak enak. Sama-sama bilang tidak enak. Ya sakit, memang sakit. Tetapi tujuannya supaya kita menjadi tanah hati kita yang kotor, yang berbatu-batu, berubah jadi tanah hati yang lembut. Supaya benih firman Allah itu bisa bertumbuh subur dan menghasilkan buah ketekunan. Jadi jangan pernah alergi dengan setiap hal-hal yang tidak kita inginkan datang. Kondisi situasi yang tidak kita sukai datang silih berganti. Tanpa kita sadari itu alat yang Tuhan pakai. Alat yang Tuhan pakai. Tuhan itu pakai berbagai macam cara untuk apa? Untuk membereskan kita, untuk membersihkan batu-batu yang ada, kerikil-kerikil yang ada, tumbuhan-tumbuhan yang berduri yang kita simpan di dalam hati. Itu kadang Tuhan korek, itu kan gak enak. Apalagi kita orang Batak, orang Timur, wah rata-rata ego kita ini kan tinggi banget ya. Ya kita bertahan ya karena saya punya harga diri. Ya harga diri kita itu yang buat kita sampai kita tidak mau mengalah. Kita nggak mau terima proses pembentukan. Kita nggak mau terima perlakuan-perlakuan yang tidak wajar. Kita lihat contoh Yesus. Yesus yang adalah Tuhan. Karena dia adalah Tuhan, sepantasnya dia datang ke dunia ini, dia mendapatkan perlakuan yang wajar. Kira-kira dia duduk di kursi raja, dia dikipas-kipas kata kayak apa tuh? Raja-raja dunia kan? Wah, dia dapatkan sambutan tepuk tangan yang begitu luar biasa. Karena dia raja kan? Dia kan Tuhan, juru selamat. Sepantasnya dia turun ke dunia ini, dia mendapatkan perlakuan yang wajar. Kira-kira benar nggak? Dia harus dapat perlakuan yang wajar, tetapi apa yang dia dapat? Justru terbalik dari semua raja-raja yang ada di dunia ini. Raja-raja di dunia ini dihormati, disanjung, bahkan mendapatkan tepuk tangan yang begitu luar biasa. Tetapi Raja Damai, Sang Juru Selamat yang kita sembah, Yesus, turun ke dunia ini bukan duduk ngongkang-ngongkang kaki di atas kursi raja. Tetapi dia merendah menjadi seorang hamba. Bahkan dia diperlakukan secara tidak wajar. Tapi apakah ada kata-kata kasar, kata-kata kutuk keluar terucap dari mulut bibir lidahnya? Sama sekali tidak ada. Sampai titik terakhir dia di atas kayu salib. Apa yang dikatakan? Ya Bapa, ampunilah salah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia nggak pernah ucapkan kata maki-makian. Atau dia nggak berontak, saya kan Tuhan, saya kan Juru Selamat. Saya punya kuasa kok, orang mati aja saya bangkitkan. Apalagi cuman segelintir tentara-tentara Romawi. Dia nggak perlu bicara. Sekali dia tunjuk bisa mungkin mereka terpelanting dan langsung mati. Bisa saja leher terpisah dari badan, tangan terpisah dari tubuh, bisa saja. Tetapi dia tidak lakukan hal itu. Dia telah mengosongkan dirinya. Amin. Jadi kita ambil contoh seperti Yesus. Proses itu datang gak enak. Menjadi murid itu berarti kita begini. Menjadi murid berarti kita diingatkan untuk dididik terus. Diajar dari hari ke hari. Pokoknya ketemu koleksi di pemuritan itu pasti omongannya itu gak enak. Kalau di gereja kan kita masih dengar firman Tuhannya masih ada yang enak. Ya kan? Percaya Yesus pasti diberkati. Punya masalah pasti ada jalan keluar. Ya kan? Yang ngalamin masalah jalan buntu ada harapan. Pasti ada jalan-jalan baru. Itu yang kita dengar di hari-hari Minggu. Pendeta-pendeta luar, mereka datang dengan motivasi firman. Nah, di dalam pemuritan justru kita dikasih tahu, kita dididik, kita diajar supaya kita menjadi seorang murid. Jangan menggerutu, jangan berontak, jangan bersungut-sungut ketika proses yang Tuhan izinkan itu datang gak enak. Itu sebagai tanda Tuhan sedang membersihkan tanah hati kita supaya tanah hati kita menjadi tanah hati yang gembur, tanah hati yang baik, tanah hati yang subur, sehingga benih firman Allah itu bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis, yaitu buah ketekunan. Jadi kalau sampai hari ini ada yang tidak suka berdoa, ada yang tidak suka mendengar lagu-lagu rohani, atau ada yang tidak suka membaca Alkitab, merenungkan firman Allah,
jangan-jangan ada yang salah dengan tanah hatinya. Tanah hatinya masih keras. Tanah hatinya masih membatu. Tanah hatinya masih ditumbuhi semak berduri. Minta Tuhan supaya apa? Tuhan garap tanah hati kita. Amin. Pendeta hamba Tuhan tidak punya kuasa untuk menggarap tanah hati kita. Hanya sumber pemilik dari kehidupan kita, dia yang punya kuasa untuk garap tanah hati kita. Dan yang Tuhan inginkan itu sederhana, kejujuran kita. Tuhan minta itu apa? Kejujuran. Kali saya akan tutup dengan kisah ini. Di Alkitab mengisahkan bahwa satu waktu datanglah orang berdosa dan ahli Taurat berdoa sama Tuhan. Karena ahli Taurat ini dia khatam soal kitab suci. Semua hukum-hukum perintah-perintah dalam Alkitab dia lakukan. Dia datang, dia ketemu Tuhan, dia bilang, Tuhan, saya bersyukur. Karena semua hukum-hukum perintah-perintah yang ada di dalam Tauratmu, saya lakukan semuanya. Saya bersyukur. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau orang sekarang. Tapi orang berdosa ini datang ketemu Tuhan. Dia datang. Dia nggak sanggup berdiri di hadapan Tuhan. Tetapi dia merendah. Dia berlutut. Dan dia berkata sambil ditepuk dada, Tuhan, aku ini orang berdosa. Ampuni saya. Ampuni saya. Doa siapa yang didengar? Bahkan doa siapa yang berkenan di hadapan Tuhan? Doa siapa? Doa orang berdosa. Tuhan inginkan itu adalah kejujuran. Amin. Datang kepada Tuhan itu datang apa adanya. Jujur kita masih terluka, jujur kita masih kecewa, atau kita gampang keluarkan kata-kata yang kasar, tidak memberkati. Kita jujur sama Tuhan. Supaya apa? Tuhan yang bersihkan sampah-sampah itu. Tuhan yang bersihkan duri-duri itu. Tuhan yang bersihkan kerikil-kerikil itu. Sehingga tanah hati kita menjadi taman yang indah, taman yang memberikan kesegaran untuk dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat malam, God bless, Tuhan Yesus berkati kita semua.